Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Miss Putri. Today we are talking about narrative text for the last meeting. So we will discuss about answering question of narrative text. Jadi kali ini pun kita masih akan membahas tentang narrative text untuk pertemuan terakhir. Jadi kali ini akan sedikit mereview, kemudian latihan soal. Untuk tujuan pembelajaran atau learning objective yaitu student will be able to respond and understand the meaning of narrative stories and able to analyze the question. Jadi pada pertemuan kali ini diharapkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana kita sudah membahas dengan jauh lebih lengkap. Dan untuk latihan hari ini, kalian akan mampu untuk menganalisis atau menjawab soal-soal yang ditanyakan sesuai isi teks tersebut dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke latihannya. Di sini Miss sudah sediakan sebuah cerita dengan judul The Good Family. You should be careful with the text. Perhatikan terlebih dahulu teks bacaan ini. What kind of text it is? Kamu harus tahu kiranya ini teks apa. Kalau seperti ini, The Good Family, Once Upon a Time. Itu biasanya berkaitan dengan apa? Ya, teks naratif. So, this is narrative text. Nah, narrative text ini adalah sebuah cerita yang disusun dengan menggunakan tokoh, kemudian di dalamnya cerita tersebut muncul sebuah konflik yang akan diselesaikan dan biasanya pembaca diminta untuk mencari moral value yang ada. Sekarang Miss akan baca teks ini lalu Miss terjemahkan agar kalian bisa memahami isi cerita ini. The Cute Family. Once upon a time there lived a cute family. Papa Cloud, Mama Cloud, and the cool children lived quietly in the sky. Dahulu kala tinggal sebuah keluarga awan. Di sana ada Papa Cloud, Mama Cloud, dan the cool children hidup dengan tenang di langit. Every morning, the cool children went to the sky playground to play on the slide. Setiap pagi, anak-anak pergi ke taman bermain untuk bermain seluncuran. Shine, there was only one slide. They had to take turn on the slide. Karena hanya ada satu seluncuran, jadi mereka harus bergiliran untuk menggunakan seluncuran tersebut. Toddy, the youngest child, Lodi, anak yang paling muda, looked impatient, nampak tidak sabar. He could not wait for his turn to come. Dia tidak bisa menunggu untuk gilirannya datang. His brother, Toddy, didn't like his attitude. Saudaranya Toddy tidak suka dengan sikapnya. Suddenly, they quarreled. Tiba-tiba mereka bertengkar. Their white bodies become gray. Tubuh putih mereka menjadi abu-abu. It meant they were very angry. Itu artinya mereka sangat marah. When the cold were angry, water usually come out of their bodies. It meant rain for the people on earth. Saat mereka marah, air biasanya keluar dari tubuh mereka. Itu artinya hujan untuk orang-orang di bumi. Stop it, children. Stop fighting, Papa Cloud said. Berhenti anak-anak, berhenti bertengkar, kata Papa Cloud. You can fly on the slide in turn. Now shake hand both of you, ordered Papa Cloud. Kalian bisa bermain seluncuran secara bergantian. Sekarang berdamailah,
perintah Papa Claude. Kemudian pada paragraf terakhir, Lodi and Toddy shook hands and slowly their color changed. Their bodies became fair and white again. Rain stopped and people on earth could go on with their activities again. Lodi dan Toddy berjabat tangan dan perlahan tubuh mereka berubah. Their bodies become fair and white again. Tubuh mereka menjadi bersih dan putih kembali. Kemudian, the rain stopped and people on earth could go on with their activities again. Hujan berhenti dan orang-orang di bumi bisa melanjutkan aktivitas mereka kembali. Nah, setelah kalian seperti itu, baru kemudian kalian perhatikan soalnya. Soal yang pertama kamu bisa perhatikan di sini. Jadi yang ditanyakan itu, what are the characters in the story? Berarti siapa karakter dalam cerita tersebut? Nah, biasanya pada paragraf pertama di mana berisi tentang pengenalan tokoh dan di mana cerita itu terjadi. Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Kita cari clue-nya. Clue-nya yaitu karakter. Kita lihat pada teks. Once upon a time, there lived a good family, Papa Claude, Mama Claude, and the cool children. Karena tokoh atau karakter biasanya disebutkan pada paragraf pertama, berarti karakter dalam cerita itu adalah Papa Claude, Mama Claude, dan the cool children. Karena mereka semua berada pada beberapa pilihan di pertanyaan, jadi mereka digabungkan menjadi the cool family. Nah, bisa kalian lihat mana kalimat yang tepat atau jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Ya, jawaban yang tepat yaitu adalah D, the cool family. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. The children had a quarrel because anak-anak bertengkar karena. Yang ditanyakan itu alasannya. Apa alasan mereka bertengkar? Jadi clue dalam pertanyaan ini yaitu quarrel, bertengkar. Apakah yang menyebabkan mereka berdua bertengkar? Kita lihat pada teks. Kita cari teks quarrel. Untuk mencari jawaban, kita lihat pada kalimat sebelumnya. He could not wait for his turn to come. His brother Toddy didn't like his attitude. Suddenly, they quarreled. Berarti alasan mereka bertengkar yaitu he could not wait for his turn to come. Jadi jawaban yang tepat pada pertanyaan kedua ini yaitu Lodi didn't want to queue up. Lanjut pada nomor ketiga. Apa yang ditanyakan pada nomor ketiga? Di sini yaitu what happened when the cool children got angry? Apa yang terjadi ketika anak-anak marah? Jadi sesuatu terjadi ketika mereka marah, setelah mereka marah. Nah, untuk yang A, their bodies turn gray. Tubuh mereka menjadi abu-abu. Untuk yang B, there was a rainbow in the sky. Di sana ada pelangi di langit. Nah, kemudian their body were broken into pieces. Artinya, tubuh mereka hancur berkeping-keping.
Untuk yang D, the people on earth continue working. Orang-orang di bumi terus bekerja. Jadi dari keempat jawaban ini, manakah jawaban yang tepat? Untuk mencari jawabannya, kita lihat pada teks. Ya, clue untuk pertanyaan ini yaitu got angry. Kita lihat pada teks, kita cari kalimat atau kata got angry. Nah, untuk mencari jawabannya, kita lihat pada kalimat sebelumnya. Their white bodies become gray. It means they were very angry. Jadi penyebab mereka marah atau sesuatu yang terjadi ketika mereka marah yaitu their white bodies become gray. Sudah kita ketahui bahwa jawabannya yaitu A. Their bodies turn gray. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada titik-titik. The youngest child look impatient. Impatient artinya tidak sabar. Dan pertanyaannya yaitu the synonym of the underlined word is. Jadi pertanyaannya yaitu kita diminta untuk mencari persamaan atau kata yang mendekati kata impatient atau tidak sabar. Kita lihat yang A, imprisoned. Artinya yaitu terkurung. Kemudian ada pada nom B, yaitu exhausted. Artinya lelah. Nah, apakah kata lelah ini sudah mendekati kalimat impatient ini? Belum ternyata ya. Kita langsung ke yang C, annoyed. Apa arti dari annoyed? Annoyed artinya kesal. Kemudian yang restless. Restless artinya gelisah. Nah, dari 4 kata ini, mana kata yang mendekati atau hampir sama dengan kata impatient atau tidak sabar? Ya, betul. Kata yang hampir mendekati yaitu restless atau gelisah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau the last question. Di sini ada how did the story end? Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu bagaimana cerita itu berakhir. Apakah berakhir secara happy ending ataupun sad ending? Nah, kita lihat pada teks. Biasanya kita bisa tahu bahwa bahwa cerita itu berakhir happy ending ataupun sad ending pada paragraf terakhir, yaitu resolution. Di sini, Lodi and Toddy shook hands and slowly their color changed. Their bodies become fair and white again. The rain stopped and people on earth could go on with their activities again. Jadi, akhir dari cerita ini yaitu Lodi and Toddy berjabat tangan dan perlahan badan mereka berubah. Jadi sudah kita ketahui bahwa jawabannya yaitu the two children understood their mistake. Jadi mereka menyadari kesalahannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Miss sudah siapkan 10 soal dengan 2 cerita yang berbeda, di mana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar.
Lihat praktis pada halaman 66 pada buku latihan kalian. Di situ ada sebuah cerita dengan judul The Magic Candle, dan kalian diminta untuk menjawab 5 soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Kemudian untuk cerita yang kedua berada pada halaman 69, di mana kalian diminta melakukan hal yang sama pada cerita sebelumnya. Untuk pengumpulannya, kemudian kalian sediakan 1 lembar kertas, lalu tulis jawaban yang menurut kalian benar. Seperti itu, semoga bisa dipahami lebih jauh lagi dan sehingga kalian siap untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas lagi di conference. Okay, I think this video is enough, and I hope that this video will help you to understand the material. Thank you very much for your attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.